semuanya, welcome back the YouTube channel. Welcome back the YouTube channel. Dan hari ini spesial banget untuk kalian semua. Terutama buat kalian yang suka main sama internet, kalian bisa buka Internet Explorer, Mozilla Firefox, dan Google Chrome ya. Google Chrome itu untuk melihat hasil praktek dari mata kuliah bahasa pemrograman berorientasi objek. Kalau kalian kemarin pernah mengcoding tentang if else, masih ingat kan? Kalian mengcoding tentang apa saja, itu terlihat hasilnya. Terlihat hasilnya dalam bayangan kamera kalian. Nah, buat kalian yang sering membuka Google Chrome itu berfungsi untuk melihat hasil dari mata kuliah BPBO, Bahasa Pemrograman Berorientasi Objek. Nah, kalian sudah mengcoding tentang apa saja, aku akan sebutkan. Sebutkan saja dari PJJ 19. Nah, ini adalah materi tentang Nah, ini adalah mengcoding PJJ 19. Nah, ini ada materi tentang mengcoding PJJ 19 tentang percabangan if. Nah, di sini ada petunjuknya. Nah, ini adalah praktek tentang mengcoding. Nah, langsung saja kita teruskan. Bahasa pemrograman berorientasi objek PJJ 19, tugasnya adalah berikut petunjuknya. Carilah notepad di laptop atau komputermu, lalu mulailah mengcoding data di bawah ini. Setelah itu save dengan nama praktek BPBO1.html. Bukalah hasil codingan yang telah kamu save, lalu fotolah jika codingan berhasil sesuai dengan foto yang ada di bawah. Langsung saja kita mulai ya. HTML, buka HTML, lang plus N. Tutup kurung head, title, percabangan if plus strip title, strip head, strip body, strip script, var total belanja, prompt total belanja, if total belanja 150.000, dokumen .write H2, selamat kamu mendapatkan diskon 30% plus H+2 titik, dokumen write P. Terima kasih sudah berbelanja di toko kami, plus P plus tanda kurung titik koma strip body HTML. Nah, contoh foto jika berhasil dalam mengcoding, belanja dari 150.000. Selamat kamu mendapat diskon 30%, terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Belanja kurang dari 150.000, terima kasih sudah belanja di toko kami. Ini adalah codingan dari percabangan if PJJ. Nah, itu adalah mengcoding tentang percabangan if PJJ 19. Nah, ini adalah petunjuk dari pembelajaran. Ini adalah kita mengcoding tentang percabangan if else. Nah, ini ada nih. Nah, ini PJJ 20, kalian mengcodingnya tentang if else. Nah, lalu yang terakhir ada PJJ 21 tentang coding if else. Nah, ini adalah codingan dari if else PJJ 21. Codingannya adalah doctype HTML, HTML n, head, title, percabangan if else style, height, body script, var password, prompt password, if password copy, dokumen write H2 welcome Yosku H+2, else dokumen write plus password, maaf password salah, coba lagi. Dokumen write P, terima kasih sudah menggunakan aplikasi ini P, script body HTML. Nah,
Kalian harus tahu nih, ketika codingan Anda berhasil, Anda bisa membuka Google Chrome atau Firefox. Oke, kita langsung saja mulai pengertian apa itu Google Chrome dan sepenggal dari sejarahnya. Nah, ini Google Chrome dibuat di Windows pada tahun 2016 ya. Ini adalah logo dari Google Chrome untuk membuka codingan. Nah, oke. Popularitas Chrome dicapai dalam waktu yang terbilang singkat, menarik untuk mengulas sebeluk-beluknya. Berberita dari Bambang Wisarno. Nah, mirip ya. Bambang Wisarno 23 Maret 2016. Oke, langsung saja kita mulai. Google Chrome adalah sebuah aplikasi pelamban yang digunakan untuk menjelajah dunia maya, seperti halnya Firefox, Opera, ataupun Microsoft Edge. Jika Firefox dikembangkan oleh Mozilla, Google Chrome, dan dirancang oleh Google, perusahaan internet terbesar di dunia yang empunya Android. Proyek open source yang digunakan oleh Google disebut Chromium, menggunakan mesin rendering WebKit sampai dengan versi 27, dirancang untuk bekerja dengan kecepatan di atas rata-rata, namun tetap ringan dijalankan di perangkat desktop dan mobile. Ini adalah sejarah dari Google Chrome. Nah, sejarah Google Chrome adalah versi beta pertama Google Chrome lahir pada 2 September 2008, 4 setelah berita pertama soal pengembangan aplikasi browser oleh Google merebak. Di versi awal ini, Google masih menggunakan mesin rendering WebKit dan baru tersedia untuk perangkat Windows XP. Beberapa bulan mengembara di fase beta, pada 11 Desember 2008, Google resmi merilis Chrome ke publik. Tak butuh waktu lama lagi, Chrome untuk menarik perhatian publik dari awal-awal peluncuran. Ia mengklaim 1% pangsa pengguna peramban global, namun jatuh di angka 0,69 pada bulan Oktober 2008. Tapi setelah versi stabilnya dirilis ke publik, tepat di bulan Desember 2008, persentase pengguna Chrome kembali melampaui angka 1%. Sukses di Windows, Google langsung mengembangkan versi OS X yang dimulai pada tahun 2009 dan versi preview pengembangnya dirilis pada tanggal 4 Juni di tahun yang sama. Baru di akhir tahun 2009, Google menawarkan Chrome versi OS X keluar dari fase preview ke versi beta, termasuk untuk versi Linux setahun. Kemudian pada tanggal 25 Mei 2010, Google akhirnya merilis versi stabil yang mendukung semua platform atau desktop. Debut dan performa sempurna menjadikan Chrome begitu disukai, bahkan pada Desember 2005, StatCounter memperkirakan aplikasi peramban tersebut sudah diadopsi oleh 58 pengguna desktop. Tak cuma di platform desktop, di ranah mobile Chrome juga mempunyai banyak penggemar. Bila digabungkan antara semua platform yang didukung, Chrome mengantongi 45% pangsa pasar global. Saking populernya, Google bahkan berhasil memperlebar jangkauan Chrome hanya ke ranah lainnya dalam wujud Chromecast dan Chrome OS. Chrome OS. OS itu adalah singkatan dari operating system. Kalian tahu kan? Chrome hadir di platform mobile Android pada 7 Februari 2012. Kemudian disusul oleh iOS pada 26 Juni di tahun yang sama. Di bulan Juni itu pula Google memboyong Chrome di Windows 8. Fitur utama dari Google Chrome. Google Chrome membawa sejumlah fitur unggulan selain dari fitur standar yang ditemukan di kebanyakan aplikasi perambar ternama. Chrome mendukung diantaranya adalah JavaScript,
HTML5, CSS 2.1, dan sejumlah fitur antara lain private mode, multitab, berbagai pilihan tema dan ekstensi, dan tambahan plugin pihak ketiga, pilihan bahasa, dan beberapa fitur unggulan lain yang akan dibahas berikutnya. Keamanannya adalah, demi menjaga keamanan penggunanya, Chrome secara rutin mengunduh berkas terbaru yang berisi daftar phishing dan malware. Bermodalkan fitur tersebut, Chrome akan memberikan peringatan ketika pengguna mengakses salah satunya atau situs yang menyimpan potensi berbahaya. Masih demikian, Chrome juga dipersenjatai fitur kata sandi utama yang difungsikan untuk melindungi kata sandi yang tersimpan di dalam aplikasi, misalnya sandi internet banking atau jejaring sosial, dan layanan berbasis online lainnya. Kecepatan dari Google Chrome adalah kecepatannya adalah kecepatan menjadi modal paling penting bagi Chrome. Faktor ini pula lah yang membuatnya berhasil merangsek menjadi peramban paling populer, mengalahkan Firefox dan Internet Explorer yang notabene berpikrah lebih dulu. Chrome menggunakan mesin virtual yang disebut dengan F8 JavaScript, di mana ia terdiri dari generasi kode dinamis dan dua fitur utama lain yang menghasilkan performa di atas rata-rata. Itu merupakan kecepatan dari Google Chrome, ya. Kalian bisa mengerti nih. Kalian boleh cari di Google. Kalau kalian tahu kecepatan dari Google Chrome, ya, pasti berkiprah. Nah, ya. Nah, kecepatannya adalah kecepatan menjadi modal paling penting bagi Chrome. Faktor ini pula lah yang membuatnya berhasil merangsek menjadi peramban paling populer, mengalahkan Firefox dan Internet Explorer yang notabene berkiprah dulu. Chrome menggunakan mesin virtual yang disebut dengan F8 JavaScript, di mana ia terdiri dari generasi kode dinamis dan dua fitur utama lain yang menghasilkan performa di atas rata-rata. Nah, pengujian kemudian dilakukan oleh Sunpinder JavaScript Benchmark pada tahun 2008 yang menemukan bahwa Google Chrome bekerja jauh lebih cepat ketimbang semua kompetitor terdekatnya. Tapi pada tahun 2010, pengujian independen lain menunjukkan Chrome berada satu tingkat di bawah mesin Presto milik Opera. Bukan Presto ya, tapi di bawah mesin Presto. Bacakan sekali lagi ya, bukan Presto Bandeng, itu kan makanan ya. Pengujian kemudian dilakukan oleh Sunspider dan JavaScript Benchmark pada tahun 2008 yang menemukan bahwa Google Chrome bekerja jauh lebih cepat ketimbang ke semua kompetitor terdekatnya. Tapi pada tahun 2010 nah ini aku langsung bacakan lagi ya. Pengujian kemudian dilakukan oleh Sunpinder dan JavaScript Benchmark pada tahun 2008 yang menemukan bahwa Google Chrome bekerja jauh lebih cepat ketimbang semua kompetitor terdekatnya. Pada tahun 2010, pengujian independen lain menunjukkan Chrome berada pada satu tingkat di bawah mesin Presto miliki Opera. Nah, selanjutnya adalah bookmark. Seperti Firefox, Safari, dan Microsoft Edge, Chrome juga diperkaya fitur bookmark yang mempermudah pengguna menandai sebuah halaman, kemudian disimpan agar mudah ditemukan lagi di waktu mendatang. Sinkronisasinya adalah dengan mendaftarkan akun ini. Dengan mendaftar akun di Chrome, pengguna dapat mengakses berkas bookmark, riwayat, jelajah, kata sandi, dan pengaturan dari perangkat apapun dan dimanapun. Itu merupakan Google Chrome. Nah, itu merupakan perbedaan dari Google Chrome.
kalian bisa download Google Chrome di Play Store HP Anda. Nah, sekarang adalah pengertian dari Mozilla Firefox ya. Ada sejarah perkembangannya juga. Nah, jadi kalian gak nyebutin ya. Oke, kita langsung sebutkan ya. Mozilla Firefox adalah web browser atau peramban web yang dapat digunakan di beberapa sistem operasi dan memiliki sifat open source. Mozilla Firefox dapat diakses pada sistem operasi Windows, Linux, dan Mac OS X serta memiliki sifat yang terbuka pengembangannya. Oke, aku bacakan sekali lagi ya. Mozilla Firefox adalah web browser atau peramban web yang dapat digunakan di beberapa sistem operasi dan memiliki sifat open source. Kalau open source apa ya? Aku harus tahu bahasa Inggrisnya. Dan open source. Oke, kita akan buka. Sumber terbuka. Oke. Mozilla Firefox atau web browser atau peramban web yang dapat digunakan di beberapa sistem operasi dan memiliki sifat open source. Open source artinya adalah sumber terbuka dan memiliki sifat sumber terbuka. Mozilla Firefox dapat diakses pada sistem operasi Windows, Linux, Mac OS X serta memiliki sifat dan terbuka pengembangannya. Nah, ini adalah pengembangannya ya. Oke. Mozilla Firefox menjadi salah satu web browser terlaris selain pesaingannya seperti Google Chrome dan Opera. Alasan ia menjadi terlaris karena Mozilla Firefox memiliki kecepatan untuk mengakses informasi yang baik. Hal ini terjadi karena Mozilla Firefox mempunyai tampilan antarmuka yang sederhana, sehingga membuat aksesnya lebih cepat dibanding yang lainnya. Mozilla Firefox juga mempunyai free patch system. Kalian harus tahu nih free patch system. Free patch system artinya adalah sistem variasi. Hal ini terjadi karena Mozilla Firefox mempunyai tampilan antarmuka yang sederhana, sehingga membuat aksesnya lebih cepat dibanding yang lainnya. Mozilla Firefox juga mempunyai free patch system atau artinya adalah sistem privasi yang mampu menjaga keamanan pada web browser tersebut. Kelebihan dari Mozilla Firefox adalah Mozilla Firefox mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan web browser lainnya. Mungkin secara tidak langsung kita melaksanakan kelebihannya, namun alangkah baiknya kita mengetahui apa saja kelebihan dari Mozilla Firefox. 1. Mempunyai nilai popularitas yang sangat baik. 2. Keamanan web browser yang lebih terjamin dibanding web browser lainnya. Yang ketiga, memiliki berbagai macam add-on dan terus dikembangkan oleh pendirinya serta para pengembang di seluruh dunia karena sifatnya adalah open source. Open source itu artinya adalah open source. Open source artinya adalah membuka sumber. Nah, nomor 3 adalah memiliki berbagai macam add-on dan terus dikembangkan oleh pendirinya serta para pengembang di seluruh dunia yang sifatnya adalah open source, membuka sumber. Nomor 4 adalah performa bagus baik dari segi internet atau intranet. Untuk mendukung kinerja model Mozilla Firefox, konfigurasi web browser yang lengkap. Ukuran memori Mozilla Firefox relatif kecil sehingga mempercepat aksesibilitasnya. Yang selanjutnya ada mempunyai antarmuka sederhana maupun tidak monoton. Jadi kelebihan dari Mozilla Firefox adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kelebihan dari Mozilla Firefox. Ada banyak. Oke, yang selanjutnya adalah sejarah dari Mozilla Firefox.
Mozilla Firefox mempunyai historis yang menarik, di mana web browser tersebut dikembangkan oleh ratusan sukarelawan agar kita lebih memahami tentang Mozilla Firefox. Mari kita simak sejarah dari Mozilla Firefox. Mozilla Firefox berhasil diciptakan oleh Blackhawk dan web browser serta dikembangkan oleh Yayasan Mozilla dengan ratusan sukarelawan di dalamnya. Pada awalnya nama dari web browser adalah Phoenix yang dikenal dengan sebutan Mozilla Firebird. Pada 3 April 2003, Yayasan Mozilla menjadikan fokus utamanya Firefox dan Client Server Thunderbird. Tentunya hal tersebut membuat perkembangan Mozilla Suite tidak terfokuskan lagi. Pada 9 November 2004, Mozilla Firefox berhasil mendapatkan sambutan yang baik dari beberapa pihak media. Mozilla Firefox mendapatkan sambutan tersebut sebelumnya rilisnya versi 1.0. Pertama rilisnya Mozilla Firefox versi 1.0, ia mendapatkan 5 juta download hanya dalam 12 hari. Pada 24 November 2004, Mozilla Firefox berhasil mendapatkan 6 juta pendownload. Hal ini menyatakan antusiasnya para pengguna web browser terdapat pada Mozilla Firefox. Melalui Mozilla Firefox, yayasan tersebut mempunyai tujuan untuk mengembangkan peramban web yang kecil dan sederhana, namun mempunyai kecepatan yang bagus. Ini adalah salah satu kecepatan akses pada Mozilla Firefox, itu cepat dibanding yang lain. Pada 22 Oktober 2019, Firefox berhasil diperbaharui versi 7.0. Versi ini menjadikan Mozilla Firefox mempunyai kestabilan yang tinggi. Kini Mozilla Firefox dapat digunakan di beberapa macam sistem operasi seperti Windows, Linux, Mac OS X, dan FreeBSD. Melalui Mozilla Firefox, yayasan tersebut mempunyai tujuan untuk mengembangkan perambanan web yang kecil, sederhana, namun mempunyai kecepatan yang bagus. Ini adalah salah satu alasan kecepatan akses pada Mozilla Firefox itu cepat dibanding yang lain. Pada 22 Oktober 2019, Firefox berhasil diperbaharui ke versi 7.0. Versi ini menjadikan Mozilla Firefox mempunyai kestabilan yang tinggi. Kini Mozilla Firefox dapat digunakan di berbagai macam sistem operasi seperti Windows, Linux, Mac OS X, dan FreeBSD. Selanjutnya adalah perkembangan dari Mozilla Firefox. Kalian pernah buka Mozilla Firefox kan? Ini adalah perkembangan dari Mozilla Firefox. Selama perkembangan Mozilla Firefox, ia telah mendapatkan kepercayaan sebagai alternatif browser selain Internet Explorer. Karena pada saat itu, Internet Explorer mendapatkan tuduhan menggunakan komponen ActiveX. Komponen tersebut sangat membahayakan dan mempunyai kelemahan terhadap pemasangan spyware dan malware. Sedangkan pada Mozilla Firefox mempunyai fitur dan sistem keamanan yang tidak dimiliki oleh Internet Explorer. Setelah memahami pengertian kelebihan fitur yang ada pada Mozilla Firefox, tentunya akan menambah pengetahuan kita tentang web browser tersebut. Kesimpulannya, Mozilla Firefox mempunyai kecepatan yang lebih baik daripada web browser lainnya. Alasannya karena tujuan pengembang Mozilla Firefox adalah menciptakan peramban web yang kecil namun mempunyai kecepatan yang bagus. Selain itu, pada Mozilla Firefox mempunyai berbagai macam add-on dan mempunyai kinerja yang optimal. Keamanan pada Mozilla Firefox pun sangat terjamin. Hal ini membuat pengguna web browser tersebut merasa terlindungi dengan baik. Karena adanya poin-poin penting tersebut, Mozilla Firefox memiliki nilai popularitas yang sangat baik. Fitur yang ada pada Mozilla Firefox. Nah, itu saya tunjukkan gambarnya dari blog Mozilla ORG. Setiap web browser pastinya mempunyai fitur-fitur menarik untuk dapat memikat si penggunanya. Untuk itu, mari kita simak fitur yang ada pada Mozilla Firefox. Penggunaan multitab. Nomor 1 adalah penggunaan multitab. Yang kedua adalah bisa mengecek ejaan kalimat. Yang ketiga adanya bookmark untuk dapat menyimpan situs yang kita sukai. Yang keempat ada bisa digunakan untuk mendownload
Yang kelima adalah melakukan private browsing atau mencari informasi secara pribadi tanpa orang lain bisa mengetahuinya. Yang selanjutnya adalah pemblokiran pop-up yang terinstal pada Mozilla Firefox. Ini ada tambahannya dari add-on. Mozilla Firefox itu sangat penting ya. Dengan menggunakan add-on, kita dapat menggunakan fitur baru yang tidak ada pada bawaan Mozilla Firefox. Berikut ini adalah add-on Mozilla Firefox penting yang wajib kita gunakan. Social Fixer. Fitur ini sangat cocok untuk kita mencari informasi lewat sosial media. Dengan menggunakan add-on, Social Fixer ini dapat menyortir dan menghilangkan topik berita yang tidak kita inginkan. Misalnya kita menginginkan topik politik, kita dapat menghilangkannya. Yang nomor 2 adalah Gmail Notifier. Gmail Notifier, dengan menggunakan add-on Gmail Notifier ini, kita dapat melihat email kita secara langsung nantinya pada Mozilla Firefox, memberikan ruang yang cukup untuk menampilkan email tanpa perlu kita membuka status Gmail. Yang selanjutnya adalah AdBlock Plus. Dengan menggunakan add-on AdBlock Plus, kita dapat memblokir seluruh iklan yang ada pada website yang kita kunjungi. Hal ini membuat akses membuka website tersebut menjadi lebih cepat dan membuat kita menjadi lebih nyaman. Windscribe add-on and Windscribe mempunyai fungsi yang sama, yaitu sebagai VPN, Virtual Private Network. Biasanya kita menggunakan VPN untuk mengakses sebuah website yang sebelumnya terblokir oleh publik. Selain itu, pada fitur ini juga dapat memblokir iklan seperti AdBlock. Berarti dengan menggunakan add-on Windscribe ini, kita juga dapat mencari informasi dari website yang terblokir serta menghilangkan iklan di dalam website tersebut. Selain pada fitur ini, juga dapat memblokir iklan seperti AdBlock. Berarti dengan menggunakan add-on Windscribe ini, kita dapat mencari informasi dari website yang terblokir serta menghilangkan iklan di dalam website tersebut. Scrapbox add-on. Scrapbox ini berfungsi sebagai fitur untuk menyimpan situs website yang menurut kita menarik agar kita bisa membacanya secara offline. Dengan menggunakan fitur, kita tidak perlu koneksi internet untuk membaca website yang telah disimpan. Akhir kata, demikian pembahasan tentang pengertian dan sejarah Mozilla Firefox. Dengan demikian kita dapat memahami arti dari web browser tersebut. Sebenarnya akhir kata, demikianlah pembahasan dan pengertian dan sejarah Mozilla Firefox. Dengan demikian kita dapat memahami arti dari web browser tersebut. Sebenarnya seiring perkembangan Firefox, masih banyak hal-hal lain yang mungkin perlu ditambahkan. Jadi kedepannya bisa saja informasi ini tidak bisa perlu diupdate lagi. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Ada komputer, ada internet. Kita akan sebutkan pengertian dari komputer dan internet. Oke. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk ini dari Wikipedia. Pengertian dari komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau alat tanpa bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Oke. Itu adalah pengertian dari komputer. Pengertian yang selanjutnya adalah internet. Pengertian dari internet. Internet
Nah, ini adalah pengertian dari internet. Aku sebutkan saja, tidak usah ya. Oke, kita langsung saja dimulai ya. Internet adalah suatu pengertian dari internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antar satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan untuk standar global. Penggunaan jaringan internet menggunakan TCP/IP (Transmission Control Protocol) dan Internet Protocol. Oke, itu aja kami sampaikan untuk kalian semua. Semoga informasi... Oke, itu aja. Itu ada fakta perbedaan dari Mozilla Firefox dan Google Chrome. Oke, semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Buat kalian yang ada di rumah, jangan lupa menjaga kesehatan dengan minum vitamin, makan buah dan sayur. Dan jangan lupa berjemur setiap jam 10 pagi. Dan jangan lupa kalian makan buah dan sayur setiap malam hari. Oke, itu aja kami sampaikan untuk kalian semua. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, komen. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Bye-bye. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Bye-bye. 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 Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Bye-bye. 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 Bye-bye.